Barreskrim itu polisi gak sih guys? Masuk Peko. Wen ya bisa banyak skin kayak kakak itu. Wen ya. Aku tidak Berarti menimbulkan satu rasa match sakit, abis ini ya BG. tapi memanfaatkannya. 5 di 5. Ini kan match 3 nih guys. Kalau ada lagi ya. When ya I can call him mine. Wen Iya. ya Kak Nira ya, Wen ya. Mode on aktif. Bang Mar nyewa room berapa? Barreskrim bukannya Barreskrim yang manis BKN-nya dingin. yang manis Itu dingin apa, ya? Guys? Itu es krim guys yang tadi, Nak hey. Mario pun boleh. Nyewa room. Kamu mau ikutan berapa orang emang? Lair not fun. Adler not fun. BKN Bukan room room tour. tour tapi yang kostum biasa aja ini mah. Custom biasa buat screen bisa. Bisa. Add soft text Itu juga akun bisa. Nak Mario. Full overlay juga sebenarnya bisa tapi di YouTube. Bisa. Bisa, itu juga bisa. Buat turnamen juga bisa. Jadi di finalnya ada logo turnamen kalian dan lain-lain, ada, bisa. Emang mau berapa game, Bang Ler? Gas. Gas kalian live di YouTube katanya. Iya, live di YouTube juga bisa. Ada Kaflo juga ternyata guys. Halo Kaflo, aku mau spar antar member buat latihan aja. Oh, B3. Kamu chat aja bang akunku bang. Ada di WA bang. Gaskin. Linknya di bio guys. Ada guys. Lucu tulisannya bisa gede kalau di YouTube. Nah, buat tour berapa? Sama kok. Nanti aku kasih tahu di bio guys. Kok kalian mau guys. Oke guys, kita back to in game. Ada EPOS versus RRQ. Ada Cozy mencoba menekan langsung sah. Akankah jadi opsi utama untuk bisa dikembangkan di game yang kali ini? Namun masih ada seorang Hazel yang kini juga mencoba untuk melakukan penjagaan lebih memudahkan mungkin pengambilan ke arah sebuah purple yang kini akan mencoba untuk seorang Kurt dapatkan. Dengan Brand Station yang kini masih belum ada pemain yang bisa dijadikan korban. Zip here, ketika di area bawah masih mencoba untuk melakukan beberapa tembakannya, mencoba untuk membawa serang Ki. Kini akankah terpancing masuk ke arah sebuah turret yang ada di bagian dalam? Dengan kita lihat satu bar hook yang berhasil terconnect. Bang nih pamit dulu, siap Bang Sof. Thank you Bang Sof. Ketemu sontekan pun berhasil terjadi dan seorang Hazel yang berhasil untuk membuka poin pertamanya dengan bantuan flame shot, tapi Prof Aldran ini berhasil dibalas meskipun ada gocekan yang juga harus dilakukan seorang Kurt, tapi masih gak bisa membuat dirinya pun selamat. Rotasi kini akan dilakukan. Sementara kita lihat Hazel mungkin harus mengalami kesulitan karena Kyoto hampir saja punya kesempatan untuk bisa melakukan sebuah sontekan di sana. Hari ini scrim semua, nggak scrim semuanya sih guys. Ini 1 sampai 3 tadi nggak scrim guys. Cuman di 4 doang nanti ada scrim. Dengan pelatihan yang kini harus dijalankan lagi oleh seorang Ki. Dengan clearance yang masih cukup baik untuk bisa dilakukan. Tapi lihat ada sebuah penculikan yang masih terjadi. Hazel mendapatkan 3 pick off, menjadi pemain yang cukup penting. Tapi kini harus tersambar langsung dengan satu buah cutrot. Si Kira mendapatkan pick off keduanya. Dan kini harus mencoba untuk kabur lagi ke belakangnya. Tulisannya scrimnya sekarang emang cuma scrim. Enggak guys, ganti nama karena takutnya kalau fanmatch kena guys. Dengan kini masih berhasil membawa serang Zephyr pun kabur dan memudahkan serang Kurt untuk bisa langsung menggunakan satu sontekannya. Mencoba untuk mengambil kesempatan karena sebuah turtle yang ada di area bawah. Mencoba untuk melakukan pengambilan karena turtle yang kini akan berhasil diambil buat teman-teman dari tim EPOS. Dengan Ryuze yang saat ini sedang menunggu, tapi Hazel pun memanfaatkan lagi sebuah peluang untuk bisa mengambil karena sebuah pengambilan turtle-nya diambil oleh Ryuze. Cukup nakal Ryuze melakukan satu sontekan. Namun kini juga terancam. Apalagi dengan satu retribution yang udah hilang. Untungnya masih berhasil pulang. Sementara kita lihat dari serang Ryuze pun juga kini masih mendekat, melakukan satu eksplorasi. Dengan pemanfaatan serangan yang juga kini harus dilakukan di bagian top lane-nya. Seorang Sa mencoba untuk memenangkan pertarungan one last hit-nya. Pun harus membuat Koze pun diamankan.
Sementara di bagian atas, dengan belum adanya bantuan dari serang Aldran, malah memudahkan seorang Sah untuk malah berhasil terpick off di sana. Sikira mendapatkan satu lagi pengambilan dengan cukup mudah ya. Tinggal berhasil untuk langsung membuka one last hit aja ya. Yang kini juga mencoba untuk membawa beberapa wave minion untuk bisa dijalankan di area bawah sana. Zephyr ini harus melakukan recall sepertinya dengan Aldran yang kini juga harus berhati-hati. Demon Satanik pun dilakukan langsung. Kini menekan dengan satu lagi penculikan. Hazel mencoba untuk melakukan pengambilan, namun sayangnya sang Kyota pun juga kini harus tertumbangkan dan Hazel tertarik. Arhook bisa dimaksimalkan juga, namun kini ada juga satu implosion dan mulai ada serang Zephyr yang mencoba membantu, mengaung langsung, mencoba untuk mencakar-cakar, tapi dengan darah yang sekarang juga kini mencoba untuk kabur. Zephyr masih survive di game kali ini dengan cutting minion yang juga kini terjadi. Masih ada serang Sikira yang juga berhasil untuk mengambil satu buah pick off lagi. Ini harus melakukan sebuah recallnya untuk bisa pulang, tapi Hazel pun mendekat, mencoba untuk menjaga posisi di bagian bawah sana. Sepertinya lebih juga harus berfokus untuk bisa melakukan platingan di bagian tengah ya, karena Aldran harus mencoba untuk tadi mengcover sebuah posisinya ya. Yang targetnya juga kini bentar lagi bakal muncul di area sana. Ryuze masih menjadi pemain yang cukup berbahaya. Menekan lagi dengan satu buah purple yang harus tercari. Kurt gagal untuk bisa mendapatkan purple dengan cukup tenang. Zoning pun harus benar-benar dilakukan oleh Aldran ya. Namun kali ini pun juga harus merelakan bahwa sebuah turretnya pun berhasil dihancurkan di arah top lane. Kuzi ini berhasil menghancurkan turret pertama buat teman-teman dari tim RRQ. Dengan kita lihat mencoba untuk mendapatkan turret yang keduanya kali ini. Ada pengambilan karena sebuah turtle yang juga akan terjadi di tangan teman-teman dari tim RRQ. Satu buah corrosion pun jadi sebuah item lain yang juga berhasil diambil oleh serang Kuzi. Mencoba untuk membawa beberapa wave minion bersama dengan beberapa pemain lainnya. Kyoto sedang mencoba untuk melakukan clearance dengan cukup cepat. Kini mulai bersiap mencari kesempatan dengan turtle yang juga kini akan berhasil diambil di tangan teman-teman dari tim RRQ. Dengan beberapa serangan dari serang Aldran, mencoba untuk memberikan persiapan. Namun sayangnya serang Ki pun juga kini harus malah berhasil untuk membuka tumbangan. Zephyr harus terkena satu eliminasi. Dan kita akan lihat untuk kini mencoba mendapatkan sebuah turret langsung di area bottom lane kali ini. Dengan satu buah penyerangan lagi Ki. Harus kini berhati-hati. Namun seorang Ki juga harus bersiap karena Ryuze pun kini bentar lagi bakal datang. Dan sebuah Arhook pun juga berhasil terkonek dari dirinya. Meskipun Ki pun diamankan dan gak berhasil kabur, setidaknya pasukan dari tim RRQ akhirnya juga berhasil mendapatkan turret kedua mereka yang kini berhasil didapatkan di area bottom lane sana. Kini semakin berbahaya. Permainan yang masih cukup sulit untuk bisa dimaksimalkan. Belum lagi dengan sebuah Arhook yang juga masih Ryuze pun berhasil lakukan. Bahkan turtle-nya pun yang ketiga pun udah berhasil seorang Sikira dapatkan. Mencoba untuk juga mengambil peluang dengan beberapa buff lainnya. Bahkan kini mulai mencoba untuk melihat sebuah buff dari pasukan tim lawan. Kurt pun harus berhati-hati. Sementara di bagian tengahnya masih berfokus dengan satu buah team fight. Dan purple-nya akan berhasil dicuri. Sementara Hazel pun juga terkena sebuah eliminasi bersama dengan serang Aldran. Dengan satu buah full parrots. Seorang Kuzi membawa double kill dengan begitu cepat. Dengan turret tambahan yang juga kini akankah seorang Kuzi pun berhasil untuk dapatkan. Zephyr benar-benar gak bisa terlalu dekat juga dalam melakukan pertarungannya ya. Apa kita tahu Roger memang punya dua posisi sih. Bisa di area dekat atau juga mungkin bisa di area jauh. Cuman masalahnya Zephyr tadi memang mungkin memperhitungkan juga ya risiko-risiko yang mungkin bisa membuat dirinya pun malah terkena eliminasi. Dan itu bakal membuat pasukan dari tim RRQ malah lebih mudah ya untuk menghancurkan langsung sebuah turretnya yang ada di area dalam sana ya. Dua jungle cewek beradu kah itu. Iya guys, ini waktunya cewek bersinar ya. Match 4 full, tapi di 5 ada. Jago gitu Fanny-nya. Iya guys, Fanny-nya jago. Ada Masil ya, welcome bang. Dengan turret yang juga kini akan berhasil diincar di arah bottom lane. Mulai ada beberapa platingan yang masih dilakukan oleh Ryuze dan juga seorang Ki. Dengan kini satu balance buff yang juga akan diperebutkan lagi. Masih menunggu. Dengan Aldran yang kini akan melakukan dorongan langsung. Sebuah Secret Hammer yang harus gagal. Implosion pun juga akan dilakukan langsung. Tapi Hazel lagi dan lagi membawa sebuah perubahan. Melakukan penculikan lagi ke arah seorang member dari pasukan tim RRQ. Kyoto
pun terculik untuk 4 kalinya. Dorongan pun dilakukan serang Aldran dan pengambil Karas Bores buffnya bisa diamankan oleh serang Kurt. Namun Aldran kini akan berhasil kabur dalam posisi yang gak cukup baik, bahkan terus terkena serangan. Godlike pun harus terjadi karena serang Sikira dan sebuah pun juga tadi sempat mengenai, dan Sa gak cukup sigap untuk bisa bertahan di sana. Meskipun perfect game yang tadi sempat dia lakukan, tapi dengan adanya kini satu turret yang akan dihancurkan di area tengah sana, ini akan membuat pasukan dari tim hierarki pun lebih mulus lagi jalan mereka untuk bisa mendapatkan base yang ada di area dalam. Dengan pertahanan yang harus dilakukan, Kurt pun terancam. Demo Satanic pun tadi sempat terjadi, bahkan full Peres menjadi ancaman kali ini. Meskipun ada serang Aldrin juga mencoba untuk melakukan sebuah implosion, tapi dirinya pun terkena satu buah pick up langsung di tangan dan serang Kyoto, dan kini Maniak pun gagal terjadi. Sa still survive. Selamat dari sebuah pertarungan yang bisa membaikkan dirinya, dan kini juga harus berbahaya karena serang Sikira sempat melihat sebuah turret yang mungkin bisa untuk dia gocek dan mungkin bisa membuat dirinya melakukan one last hit ke serang Sa, yang akhirnya udah berhasil menambah darah. Dan kita lihat dari segi Magic Sentry sedang dibuka langsung di tangan dari teman-teman tim EPOS kali ini, mencoba untuk mencari informasi lebih. Dengan kini masih ada beberapa tembakan yang juga dilakukan oleh serang Zephyr, mencoba untuk mengantisipasi serangan yang akan dilakukan serang Ryze yang kini mencoba membuka sebuah hook. Gagal untuk bisa membuat mungkin pasukan dari tim EPOS pun kesulitan. Namun dengan adanya satu dorongan, implosion akan dilakukan, tapi Fanny-nya pun masih belum bisa dihentikan. Meskipun satu bom payung dari serang Hazel pun sempat dilakukan. Match 4 full di 5 paling. Itu juga kalau misalnya masih banyak yang mau main ya. Di 5 paling ada guys. Fanny-nya belum ada squad. Fanny-nya kurang tahu aku. Cuman ini satu tim sama Kuzi kayaknya. Satu buah impulsion tadi sempat dilakukan langsung. Sa berhasil untuk mendapatkan pick off-nya, dan Aru pun juga berhasil mengenai lagi, namun kini harus mengenai serang Hasil. Pick off terjadi ke arah dua orang mid laner. Sementara dengan full beres yang juga kini sedang diaktifkan, dan cukup bocor darah yang harus dikeluarkan. 3 orang pemain yang hampir saja membuat langsung Kuzi dengan mudah mendapatkan 3 orang member dari pasukan tim EPOS di sana. Gagal terjadi. Untungnya masih berhasil kabur, dan wave minionnya ini bakal lebih mencoba untuk diplating oleh serang Aldran kali ini, dengan kesempatan buat bisa mengambil Carol Lord yang ada di area top lane. Kini akan terbuka buat teman-teman dari tim EPOS ya, yang masih cukup struggling dengan permainan yang terus menekan. Belum lagi dengan beberapa penghancuran turret, dan kini mencoba untuk membawa satu gerombolan wave minion untuk bisa masuk ke bagian dalam. Base turretnya di bagian bawah juga akan dihancurkan. Koze mencoba untuk bermain lebih tenang. Ini mencoba untuk mencari cara lain dengan mencoba untuk ikut bersama-sama dengan beberapa pemain. Ini main publik, iya publik. Kalau mau tim juga bisa. Ada Kak Janen ya. Halo Kak Janen, welcome. Satu buah concede dilakukan oleh serang Aldran, belum melakukan satu implosion. Dengan kita lihat posisi dirinya pun terkena beberapa tembakan di depan sana. Mencoba untuk kini membukakan satu momen untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS, dengan Lord yang malah jadi sebuah prioritas langsung untuk bisa diambil dengan satu retribution dari serang Kurt. What? Tertekan namun masih bisa untuk melakukan pengambilan Carol Lord ya. Bahkan Kurt mencoba untuk bermanuver langsung, tapi di bagian bawahnya kini malah jadi bencarkan serang Hazel pun harus menahan pace-nya pun sendirian. Dengan beberapa gerombol wave minion, dan Hazel pun kini harus bertahan. Sementara ternyata serang Zephyr pun masih berhasil pulang. Lordnya pun mulai dijalankan. Kini ke arah tengah. Namun lihat ada pembobolan yang juga berhasil terjadi di area bawah sana. Dengan Kyoto yang juga kini sepertinya akan mencoba untuk bersiap mengcover sebuah posisi dari sang Ryuse, yang kini sepertinya masih sebuah masuk radar untuk seorang Zephyr. Mencakar-cakar dan mengaung langsung dengan serigalanya kali ini. Mencoba untuk mendapatkan lagi satu momentum, dengan kini juga lakukan clearance tambahan. Dengan kita lihat dengan beberapa pick off lainnya yang teman-teman dari tim EPOS pun berhasil ciptakan. Mencoba untuk mengejar juga ke sang Kyoto. Kini ada kasbo blunder yang bisa teman-teman dari tim EPOS pun dapatkan. Ada syarat khusus kalau mau VIP. Itu bisa main satu orang 4.000. Tapi kalau mau paling di match 5 guys yang ada guys. Bamar kalau mau latihan berapa katanya? Per orangnya 4.000 Bang Cep. Latihan tim kah? Mengambil satu buah range buff di arah top lane, dengan Koze yang berhasil untuk
melakukan pengambilan dengan cukup cepat. Udah level 15 juga dan kini masih membawa wave ini untuk bisa berjalan ke arah tengah. Ini akan membawa bencana untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS yang kini sepertinya masih tertinggal cukup besar dari segi goldnya. 6.000 gold, bahkan kini harus membuat Kurt pun diamankan. Zephyr pun kini akan kelincar. Bahkan serang Fanny masih cukup kuat terjadi. Bahkan harus membawa serang Zephyr pun kini akan katakan eliminasi dan mencoba untuk memenangkan pertarungan dengan B1 Situation yang sempat dilakukan. Namun Zephyr nggak punya kekuatan karena ada 3 orang pemain lainnya yang siap untuk bisa menerkam dirinya. Untungnya recall kini sedang dilakukan dan berhasil kabur dengan hampir saja terkena sontekan dari seorang Koze di sana. Luar biasa, kita lihat momen di mana pasukan dari teman-teman tim EPOS bisa untuk selamat. Tentunya serang Zephyr ya, menjadi pemain yang cukup berharga tentunya untuk bisa membantu defense yang kini akan diperkuat lagi oleh teman-teman dari tim Hierarchy, yang akan juga mulai mencoba untuk menghancurkan beberapa turret lainnya. Ada 1 buah turret yang ada di arah top lane, tetapi masih bisa dihancurkan. Full beres pun tadi terjadi. Zer pun ditumbangkan langsung setelah dorongan dari serang Aldran, mencoba untuk membuka sebuah implosionnya, namun sepertinya gagal untuk bisa dilakukan. Dan kini harus malah membuat dirinya pun kini akan terkena tumpangan. Mencoba untuk montek dengan Kyoto dan juga serang Ki yang harus tertumbangkan. Si Kira berhasil juga tadi mencoba untuk melakukan 1 sontekan killing spree, namun tersisa 2 orang pemain kini akankah menjadi bencana lebih. 3 orang pemain yang kini akan masih bisa survive sepertinya akan dimanfaatin oleh teman-teman dari tim EPOS buat mungkin ngambil Kara Lord ya. Mungkin bisa jadi opsi untuk diamankan ya oleh teman-teman dari tim EPOS yang kini mulai mencoba untuk ke bagian bawah. Tinggal mengambil Karas Bullet Wonder yang juga kini berhasil terjadi. Loh, kok keluar? Bentar, guys.